Bismillahirrahmanirrahim. Mongko kita niati Ramadan niki pokoknya sholat ki sing suwi-suwi. Pripun, Pak? Insyaallah. Saniki kudu diilangi kok pikiran kene salat tarawih cepet nih kudu diilangi, Pak. wal qurri lailatul khandaqi akhraja Abu Nu'aimin an Abi Jihadin radhiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال له ابنه يا أبتاه رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبتموه والله لو رأيته لفعلت وفعلت. فقال له أبوه اتق الله وسدد فوالذي نفسي بيده لقد رأيتنا معه ليلة الخندق وهو يقول من يذهب فيأتينا بخبرهم جعله الله رفيقي يوم القيامة. فما قام من الناس أحد من صميم ما بهم من الجوع والقر حتى نادى في الثالثة يا حذيفة وأخرجه الدولابي من هذا الوجه وكذا في الإصابة. وأخرج ابن أبي الدنيا بإسناد جيد عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال إن كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه 3 أيام لا يجد شيئا يأكله فيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلها فإذا لم يجد شيئا أخذ حجرا فشد صلبه وكذا في الترغيب. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, setiap perjuangan salah satu di antaranya yaitu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bisa mengandalkan mereka dalam setiap kondisi keadaan di dalam dakwah sampai mereka harus menahan yaitu namanya kelaparan, keinginan maupun yang lain-lain, dan itu udah telah dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka diceritakan apa yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dari karena yaitu kelaparan dan yaitu karena kedinginan juga yaitu pada malam Khandaq. Maka dikeluarkan Abu Nu'aim dari Abi Jihad radhiyallahu anhu adanya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkata anaknya kepada bapaknya, wahai bapak, apakah engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga wasahibtumuhu dan berteman dengannya, alias ketika waktu ada dengan Nabi ketika salah satu kejadian, maka demi Allah apabila saya melihatnya maka saya akan melakukan gini dan gini. Jadi anaknya itu begitu semangat sekali dan dia mengatakan, wahai bapak, kalau misalnya engkau melakukan maka demi Allah kalau saya juga melihat saya dengan Nabi juga maka saya akan melakukan gini dan gini juga. Maka berkatalah bapaknya kepada anaknya, ittaqillah, takwalah kepada Allah, wasaddid, dan beristiqomalah dengan apa yang engkau percayai. Karena banyak hal, banyak kejadian, dan ada beberapa cerita
beberapa sahabat mengatakan, wahai fulan, sahabat, engkau dulu pernah mendengar bersama dengan Nabi? Iya. Oh, kalau saya zaman waktu itu seandai-andai harusnya bukan tahun ini ya saya lahirnya, dan kalau bisa saya itu zaman itu beserta dengan Nabi juga ketika lagi susah-susah payah, alias ketika sahabat baru 7, baru 8, baru 10. Maka langsung sahabat tadi mengatakan, jangan berangan-angan seperti gitu. Kalau misalnya kamu pas waktu ketika saya lagi zaman susah dengan Nabi dan kamu ada di situ, saya sangat ragu-ragu kamu masih bersama Nabi, alias takutnya kamu sudah murtad. Ya, jadi angan-angan tersebut juga baik, tapi ada resikonya juga. Nah, maka para sahabat tadi mengatakan kepada anaknya, dan istiqomahlah dalam keadaan kokohkan iman. Maka fawalladzi nafsi biyadih, maka jiwanya saya di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'aituna ma'ahu laila khandaq, sungguh saya melihatnya Nabi pada malam Khandaq. Dan ia berkata kepada para sahabat ketika di malam Khandaq itu, siapa yang pergi dan akan mengambil beberapa kabar, karena pas itu di dalam parit, di luar parit, dalam keadaan gelap gulita, dingin, angin kencang, posisi itu tidak ada yang mengetahui kabarnya di luar parit bagaimana. Maka Nabi minta kepada sahabat ada yang keluar dan mengambil kabar bagaimana keadaan orang Quraisy sekarang. Maka sampai Nabi bersabda juga, saya akan menjadikan dia, yaitu orang yang pergi, saya akan menjadikan dia sebagai teman saya pada hari kiamat nanti. Sampai diiming-iming seperti kayak gitu, karena banyak sekali nggak ada yang berani. Maka tidak ada di antara manusia satupun yang berdiri. Ya, kenapa? Min somimi, karena mereka sangat-sangat kedinginan, yaitu gemeteran, dinginan, gelap. Ya, maka ada sampai di dalam itu sahabat cerita lain, mereka sampai minim baju, nggak ada jaketan, wis baju seadanya, celana seadanya, kedinginan. Dan mereka juga mengalami kelaparan dan menggigil. Ya, sampai ketika Nabi SAW menyebutkan tadi sampai ketiga kali, maka menyebutkan seorang sahabat nama ya Hudzaifah. Ya, maka di dalam cerita yang panjang, di riwayat yang cerita yang lain, langsung Hudzaifah datang akhir sampai mendapatkan kabar. Maka diriwayatkan dari riwayat yang lain dari Abu Dunya dengan sanad yang jayyid, bagus, dari Muhammad ibni Sirin, dia berkata, adanya di antara para sahabat-sahabat Nabi itu ada yang sampai 3 hari dan 3 malam mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Jadi mereka biasa, namanya bisa sampai 3 malam itu nggak makan, ya udah salah satu kebiasaan mereka. Ya, maka kadang saking kepepetnya, maka mereka akan mengambil kulit, dan kulit tadi itu dibakar dan mereka akan memakannya. Ya, sampai ada sebagian sahabat, yaitu karena tidak ada makanan lagi, maka mereka akan mengambil batu dan diikat di perut mereka masing-masing untuk mengandalkan kelaparan mereka. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mujahadah tadi, semuanya perkara-perkara tadi itu adalah sesuatu perkara yang dalam dakwah itu tidak dipisahkan. Tetapi ya itulah salah satu di antara, kalau tidak salah Sayyidah Aisyah mengatakan salah satu di antaranya bid'ahnya umat akhir zaman ini, umat Muhammad, adalah kewarken. Ya, malah zaman Sayyidina Umar itu sangat marah sekali dan orang yang sing wetengnya yang gede-gede itu. Ya, mengatakan wis udah nggak siap perang, ya nggak ngapa-ngapain, wetengnya itu ini apa nih, nah, salah satu cerita, jadi perutnya seperti enek bantal ya, kata lo ya wetengku niki Sayyidina Umar, wetengnya kok yang ngono gitu kan. Jadi intisarinya adalah salah satu di antaranya harus menjaga namanya konsumsi kita, makanan kita, ya, karena awal-awal kejelekan ya mulai dari perut itu, semua penyakit-penyakit. Maka termasuk ada hikmahnya Nabi juga seumur hidup
dari awal sampai akhir sampai wafat beliau tidak pernah makan kenyang. Dan itu langsung dijadikan sebagai pimpinan, dijadikan contoh, langsung praktek, bukan omong saja. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita tadi dengar dan para sahabat yang mengalaminya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan ya semua kebaikan-kebaikan dalam dakwah mereka, perjuangan mereka. Bagaimana kita doa kepada Allah, semoga kita mendapatkan sedikitlah dari perjuangan tadi kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan majelis, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdal zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim sultani. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdil insa wal jinna waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma man ahyayta minna fa ahya alal islam wa man tawaffayta minna fa tawaffahu alal iman. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi sedikit ada yang bertanya masalah puasa Ramadan. Jadi yang paling aman ya kita mendengar dari pemerintah mawon nggih. Jadi perintah ya, intinya kita belajar untuk taat amir. Ya amir kita sekarang kita berada di mana ya, di Indonesia, kita taat mawon. Cuma sedikit gambaran niki bukan perbedaan, ada pemberitahuan. Jadi kalau di kalender 11 atau 12. Nah niki kalau emang dari yang Muhammadiyah pangapunten, nah itu kalau tidak salah tanggal 10 Maret, jadi hari Ahad nggih niku malam harinya sudah traweh. Jadi 11 Senin Pon kalau nggak salah. Nah itu udah mulai puasa. Itu menurut hitungan Muhammadiyah. Kita ini nggak usah ke arah-arah yang kita pertengahan mawon. Dan kejadian niku persis kali zaman biyen niku di Pakistan kali bapak itu sering marah kali mahasiswa-mahasiswi niku saat derenge puasa wong Pakistan udah puasa rian ya wong Indonesia langsung bapak niku seneni sampai itu wong loh ya, Indonesia sampun puasa sampai neng Pakistan sampai niku berikut pemerintah Pakistan ojo ikut iku wong liya ya. Jadi sampai orang Indonesia kayak Filipina kayak tapi kalau manggon neng Pakistan yang ikut pemerintah Pakistan. Jadi lucu saat derenge orang besok hari lebaran sebelumnya udah rioyo dewean. Jadi cuma Indonesia 30 orang salim-saliman. Lah kok piye iki? Nggih, Indonesia sampun lebaran ketupatan lah. Sampe ning Pakistan kok lebaran dewe-dewe. Jadi yang paling aman ikut mawon pemerintahan. Ada nanti tanggal 11 nggih manut, tanggal 12 ya manut. Nah, itu emang salah satu di antara yang kita belajar dengan taat amir. Niku mawon nggih. Nggih insyaallah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amalan istimai dilanjutkan binjing bayan subuh. Pramila kita niat sedaya itikaf. Kelasingaken kalih musyawarah pramila saking gancane aku diaturi candle santos.